Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustazah Raras dalam video pembelajaran kali ini. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas bab bilangan pecahan, yaitu kelas 7 semester 1. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang operasi bilangan pecahan, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bilangan pecahan, yaitu perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Oke, adapun yang tujuan pembelajaran kali ini adalah yaitu siswa diharapkan dapat menyebutkan sifat-sifat operasi bilangan bulat dan pecahan. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan berbagai sifat operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kemudian yang ketiga, menentukan hasil operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Oke, kita lanjut saja. Ini pada pertemuan kali ini kita membahas yaitu tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Nah, ini ya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, kita lanjut ke yang pertama, yaitu perkalian bilangan pecahan. Untuk mengalikan dua bilangan atau dua pecahan, P per Q dan R per S dilakukan dengan mengalikan pembilang dengan pembilang, yaitu pembilang mana pembilang? Pembilang yaitu R dan P ya, R dan P. Kemudian penyebut dengan penyebut, yaitu penyebutnya si Q dengan S, sehingga dapat ditulis P kali R per Q kalikan S, dengan Q atau S tidak sama dengan 0 ya. Oke, kita lanjut masuk ke contoh. Tentukan hasil perkalian pecahan berikut dalam bentuk paling sederhana. Nah, di sini yang pertama adalah 2/3 kalikan dengan 5/8. Oke, dengan aturan yang pertama tadi ya, perkalian, yaitu pembilang kali pembilang, penyebut kalikan penyebut, sehingga 2 dikalikan dengan 5, kemudian 3 dikalikan dengan 8, sehingga ketemu yaitu 10/24. Nah, di sini 10/24 masih bisa disederhanakan. Caranya bagaimana? 2 dibagi 2 ya, 10 dibagi 2, kemudian 24 juga dibagi 2, sehingga ketemunya yaitu adalah 5/12. Karena di sini ada kata-kata ke bentuk yang paling sederhana. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Min 2 1/2 dikalikan dengan 1/3/10. Dia bentuknya adalah bilangan pecahan campuran, maka kita buat terlebih dahulu menjadi bilangan pecahan biasa. Berarti 2 dikalikan min 2, yaitu berarti min 4. Min 4 ditambah dengan 1 ya. Nih. Di sini berarti 2 kalikan 2, kemudian 4 ditambah 1 yaitu 5. Minnya tetap di depan, berarti min 5/2. Nah, kalau ada soal bentuknya yang seperti ini, depannya min, maka yang kamu kerjakan adalah yang angkanya minnya yang tetap atau negatifnya tetap. Berarti 2 kalikan 2 yaitu 4. 4 ditambah 1 yaitu 5 ya, 5. Berarti ketemunya min 5/2. Selanjutnya berarti 10 kalikan 1 10 tambah 3 yaitu 13, maka tinggal kita kalikan yaitu 5 kali 13, kemudian 2 kalikan 10, sehingga ketemu 65/20. Ingat, karena di depan itu negatif, maka min kalikan plus atau negatif kalikan positif hasilnya adalah negatif. Kemudian berarti dia masih bisa disederhanakan menjadi bisa dibagi 5. Berarti 65 dibagi 5 13, kemudian 20 bagi 5 4, maka hasilnya adalah min 13/4. Bisa kita sederhanakan menjadi yaitu
min 31/4. Oke, kita lanjut. Ini ya contoh untuk yang bentuk soal bacaan ya. Pada penerimaan siswa baru di sebuah SMP swasta terdapat 6.000 pendaftar dan hanya 75% yang memenuhi kriteria penerimaan. Dari calon siswa yang memenuhi kriteria tersebut, hanya 1/5 bagian yang diterima. Yang A, berapa jumlah siswa baru yang memenuhi kriteria penerimaan? Yang B, berapa persen siswa baru yang diterima di SMP tersebut? Nah, penyelesaiannya kita tulis dulu apa yang ada di soal. Yang pertama ada pendaftarnya yaitu 6.000 siswa, kemudian yang memenuhi yaitu kriterianya 75% dan yang terterima hanya 1/5 bagian. Maka kita langsung saja yang masuk ke yang ditanya yaitu yang A, berapa jumlah siswa baru yang memenuhi kriteria penerimaan. Berarti 75% dari 6.000 siswa, maka artinya 75% dikalikan dengan 6.000, berarti 75/100 dikalikan 6.000, yaitu ketemunya 4.500 siswa. Nah, kemudian berapa persen siswa baru yang diterima di SMP tersebut? Nah, dia di sini ada keterangan yang diterima ada 1/5 bagian, berarti 1/5 bagian artinya 1/5 bagian yang diterima, berarti 1/5 kalikan dengan 4.500, maka hasilnya adalah ketemu yaitu 900 siswa. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk nih ke pembagian bilangan pecahan ya. Pembagian bilangan pecahan. Untuk kriteria yang pertama, untuk membagi bilangan bulat dengan bilangan pecahan, kita dapat mengubah bilangan bulat tersebut menjadi pecahan senilai dengan penyebut sama dengan bilangan pecahan pembagi. Jika A per B adalah bilangan pecahan dengan C adalah bilangan bulat dan A tidak sama dengan 0, maka nih berarti C dibagi A per B itu sama saja dengan C per 1 ya. C per 1 dibagi dengan A per B sama dengan berarti B kali C ya, B kali C per B ya, dibagi dengan A per B, maka hasilnya adalah B kalikan C per A, atau sama saja nih bisa kita tulis ya C per 1. Ingat, kalau bagi berarti artinya tanda dijadikan kali, maka belakangnya, angka belakangnya atau pembagi belakangnya kita balik menjadi apa? B per A, maka hasilnya adalah siapa? C kalikan B ya per 1 kali A. Begitu ya. Oke, contoh nih, seorang apoteker ingin membagi 1 gelas cairan kimia menjadi masing-masing 1/3 gelas. Ada berapa bagian yang didapatkan? Maka di sini ilustrasinya adalah 1 gelas itu dibagi menjadi sepertiga gelas, sepertiga gelas, sepertiga gelas. Nah, dapat terlihat bahwa 1 gelas cairan dapat dibagi menjadi 3 bagian yang berisi yaitu 1/3 gelas ditulis, berarti 1 dibagi dengan 1/3, maka sama saja dengan ingat ya, 1 itu sama saja dengan 1 itu sama saja, karena di sini penyebutnya 3, maka kita samakan saja, berarti menjadi 3/3 begitu ya. 3/3 dibagi dengan 3 per 1 begitu ya, sesuai dengan yang tadi, maka berarti 3/3 kita balik ya menjadi 3/1, berarti ketemunya adalah 3. Oke, selanjutnya adalah pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, ini ya, jika A per B dan C per D adalah bilangan pecahan dengan C tidak sama dengan 0, maka A per B dibagi dengan C per D itu sama saja dengan A kalikan D per B kalikan D, atau sama saja
seperti yang Ustazah contohkan tadi, berarti A per B itu kita ganti dengan tandanya kali, maka belakangnya kita balik menjadi D per C. Maka jawabannya adalah A kalikan D per B kalikan C. Jawabannya sama ya, yang ini jawabannya juga sama. Nah, contoh nih, bagaimana kalau 1/3 gelas cairan kimia dibagi menjadi bagian-bagian yang terisi dari masing-masing 1/6 gelas nih. Ada 1/3 bagian gelas dibagi menjadi 1/6 gelas. Nah ya, oke. Ini juga berarti bisa kita buat menjadi pembagiannya adalah 1/3 dibagi dengan 1/6 ya, dibagi 1/6 berarti menjadi 1/3 dikali 6/1, berarti hasilnya adalah 6 kali 1 6, kemudian 3 kali 1 3, maka jawabannya 6/3 adalah 2. Nah begitu ya. Oke, lanjut. Tentukan hasil pembagian bilangan berikut ini. Ya, ini ada pecahan biasa dibagi dengan pecahan campuran. Maka sesuai dengan seperti yang perkalian tadi, kita buat yang pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Berarti 2 kalikan 5 ditambah 1 yaitu 11, baru kita sesuai dengan Ustazah yang contohkan tadi, berarti ya 3/8, maka kita balik menjadi 2/11, ketemunya adalah 3/44. Yang ini juga karena dia pecahan campuran, maka kita rubah ke pecahan biasa terlebih dahulu, berarti 4 kalikan 3 ditambah 1 yaitu 13, kemudian 8 kalikan 1 dan 8 kalikan 1 ditambah 7 yaitu 15, maka tinggal kita rubah operasinya, maka yang belakang kita balik angkanya, berarti 13/4 dikalikan 8/15 yang harusnya 15/8, maka kita balik begitu ya. Maka ketemunya bisa kita sederhanakan, 8 bagi 4 itu 2, 4 bagi 4 1, maka ketemunya adalah 26/15. Bisa kita buat menjadi pecahan campuran jadi 1/11/15. Oke, lanjutnya, pada akhir hidupnya Pak Usman meninggalkan warisan harta emas batangan seberat 2/5 kg. Pak Usman memiliki 3 orang anak, akan membagi warisan tersebut dengan bagian yang sama. Nah, ini akan membagi bagian yang sama ya. Berapa gram emas yang diperoleh masing-masing anak? Nah, di sini kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Ada emasnya seberat 2/5 kg. Dia memiliki 3 anak yang akan dibagi ya emasnya ini. Nah, berapa gram yang diperoleh masing-masing anak? Maka kita lihat ya, berarti 2/5 kg ini dibagi dengan 3 karena akan dibagi dengan 3 anak. Maka kita buat pecahan campuran terlebih dahulu, berarti 5 kalikan 2 10 tambah 2 yaitu 12 ya, 12/5 dibagi dengan, ingat 3 itu sama saja dengan 3/1 gitu ya, 3/1, maka artinya adalah 12/5 dikali, nah kita balik yang belakang berarti menjadi 1/3, maka dia mendapatkan 4/5 kg. Maka kita jadikan gram karena di sini mintanya berapa gram itu ya, mintanya berapa gram, maka kita jadikan gram. Jadi ingat, dari kilogram ke gram berarti turun berapa kali? Kilogram, hektogram, dekagram, kemudian gram itu ya, berarti turun 1 2 3, maka artinya dikalikan dengan 1000, berarti artinya bisa kita sederhanakan, 5 bagi 5 1, 1000 bagi 5 yaitu berapa? 200. Nah, maka 4 kali 200 yaitu 800 gram. Oke, yang belakang yang ini ada kesalahan ya, berarti jawabannya adalah yaitu 800 gram.
Oke, mungkin hanya seperti ini yang dapat Ustazah sampaikan untuk perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, semoga apa yang kita pelajari dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.